Kembali lagi bersama saya Wayan. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan to go atau pergi di bahasa Prancis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, nous allons Apprendre le français. Sebelum mempelajari to go di bahasa Prancis, kalian harus mempelajari kata ganti subjek terlebih dahulu. Kita bisa lihat di tabel di samping. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada je, yang artinya saya. Yang kedua ada tu, yang artinya kamu. Yang ketiga ada il atau el, yang artinya dia cowok atau dia perempuan. Jadi il adalah dia cowok dan el adalah dia cewek. Yang keempat ada nu, yang artinya kita. Yang kelima ada vous, yang artinya Anda. Nah, untuk vous dan tu sedikit membingungkan karena vous dan tu di bahasa Inggris memiliki arti yang sama, yaitu you. Namun di bahasa Indonesia, vous artinya Anda. Vous digunakan untuk orang yang belum kita kenal atau posisinya di atas kita, semisal jabatannya atau profesinya. Dan tu bisa kalian gunakan untuk orang yang sudah kalian kenal, seperti teman. Yang terakhir adalah il dengan s dan l dengan s. Il dengan s artinya adalah mereka dengan kumpulan cowok di dalamnya atau mereka dengan kumpulan cewek cowok di dalamnya. Dan l dengan s adalah mereka dengan kumpulan cewek di dalamnya. Itu dia kata ganti subjek di bahasa Prancis. Lalu apa itu to go di bahasa Prancis? To go di bahasa Prancis adalah aller. Aller. Selanjutnya saya akan kasih tahu kalian bagaimana penggunaan aller jika disambungkan dengan kata ganti subjek. Untuk mengetahuinya kita bisa lihat tabel samping. Yang pertama ada je vais. Dalam bahasa Inggris artinya adalah I go. Dalam bahasa Indonesia saya pergi. Yang kedua adalah tu vas. Dalam bahasa Inggris artinya you go. Dalam bahasa Indonesia adalah kamu pergi. Yang ketiga ada il va dan elle va. Dalam bahasa Indonesia adalah dia pergi. Yang keempat ada nous allons. Nous allons artinya dalam bahasa Inggris adalah we go. Dalam bahasa Indonesia adalah kita pergi. Yang kelima adalah vous allez. Vous allez artinya dalam bahasa Inggris adalah you go. Dalam bahasa Indonesia adalah Anda pergi. Yang terakhir adalah ils vont dan elles vont. Dalam bahasa Inggris adalah they go. Dalam bahasa Indonesia adalah mereka pergi. Selanjutnya kalian akan belajar negatifnya. Yang pertama, je ne vais pas, I don't go. Yang kedua, tu ne vas pas, you don't go. Yang ketiga, il atau elle ne va pas, he atau she doesn't go. Yang keempat adalah nous n'allons pas, we don't go. Vous n'allez pas, you don't go. Yang terakhir adalah il atau elle ne vont pas, they don't go. Untuk lebih gampang mengingat kata kerja to go atau aller di bahasa Prancis, saya akan kasih kalian beberapa kalimat yang bisa kalian pakai untuk mempraktekannya. Pertama yang kita bisa lihat adalah je vais au magasin. Je vais au magasin. Je vais au magasin. Artinya dalam bahasa Inggris adalah I go to the store. I go to the store. Dalam bahasa Indonesia adalah saya pergi ke toko. Yang kedua ada tu vas au bureau. Tu vas au bureau. Tu vas au bureau. Dalam bahasa Inggris adalah you go to the office. Kamu pergi ke kantor. Yang ketiga yang bisa kita lihat adalah il va à l'université dan elle va à l'université. Il va à l'université. Yang artinya dalam bahasa Inggris adalah he goes to the university dan she goes to the university. Dalam bahasa Indonesia adalah dia pergi ke universitas. Yang keempat adalah nous allons au musée. Nous allons au musée. Nous allons au musée. Yang kelima ada vous allez à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital. Yang artinya dalam bahasa Inggris adalah you go to the hospital. Dalam bahasa Indonesia adalah Anda pergi ke rumah sakit. Yang terakhir adalah ils vont à l'école dan elles vont à l'école. Elles vont à l'école.
yang artinya dalam bahasa Inggris adalah they go to the school, dan dalam bahasa Indonesia adalah mereka pergi ke sekolah. Nah, sekarang kita akan membahas negatifnya. Kita taruh ne pas di antara verb yang kita gunakan, atau kita taruh ne pas di antara kata kerja yang kita gunakan. Yang pertama yaitu je ne vais pas au magasin. Saya tidak pergi ke toko. Yang kedua, tu ne vas pas au boulot. Kamu tidak pergi ke kantor. Yang ketiga, il atau elle ne va pas à l'université. Dia tidak pergi ke universitas. Yang keempat adalah nous n'allons pas au musée. Kita tidak pergi ke museum. Yang kelima adalah vous n'allez pas à l'hôpital. Anda tidak pergi ke rumah sakit. Yang terakhir adalah il atau elle ne vont pas à l'école. Mereka tidak pergi ke sekolah. Lagi sekali kita ulang. Je ne vais pas au magasin. Tu ne vas pas au boulot. Il atau elle ne va pas à l'université. Nous n'allons pas au musée. Vous n'allez pas à l'hôpital. Dan yang terakhir adalah il atau elle ne vont pas à l'école. Gimana? Pusing? Pening? Sakit kepala? Tenang, yang kalian perlukan hanyalah praktek, dan praktek. Dan bagi kalian yang masih bingung, silakan komen di bawah bagian mana yang kalian bingung. Dengan senang hati kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Karena apa? Karena sukses kalian adalah sukses kita juga. Kembali lagi bersama saya Wayan. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan kata kerja to do, atau di Indonesia biasa kita kenal dengan melakukan, di bahasa Prancis.